Salam dan bahagia. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul Membuat dan Memodifikasi Modul Ajar. Pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Video ini akan menggunakan mata pelajaran Bahasa Indonesia di jenjang SMP sebagai contoh. Seperti yang disampaikan pada materi sebelumnya, untuk merancang kegiatan, kita perlu mengacu kepada 1. Profil pelajar Pancasila, 2. ATP, 3. Karakter dan elemen dari mata pelajaran masing-masing. Ibu Vin adalah guru kelas 8 SMP. Ia bersama rekannya bertanggung jawab untuk membuat modul ajar Bahasa Indonesia. Modul ajar ini akan dipakai juga oleh salah satu sekolah dalam kelompok KKG-nya. Sebagai inspirasi, Ibu Vin memilih modul ajar yang dikembangkan dari Kemdikbudristek dan platform Guru Berbagi untuk dimodifikasi. Modifikasi ini ia lakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi muridnya, serta sarana dan prasarana sekolah. Ia sedang menyusun modul ajar mengenai teks argumentasi. Model belajarnya adalah luring. Apa saja yang dipelajari saat memilih modul ajar? Umumnya, pada modul ajar yang tersedia, komponennya sudah cukup lengkap. Ia cukup mempelajari dulu modul ajar tersebut secara keseluruhan, kemudian melihat kembali kepada ATP yang sudah disusunnya. Nah, apa saja yang bisa dipelajari? 1. Kelebihan atau hal yang dapat diaplikasikan dari modul ajar tersebut saat mempelajari modul ajar yang tersedia. Ia menemukan tujuan pembelajaran dan produk akhir selaras dengan perencanaannya. Kegiatan dirancang dalam metode diskusi dan proyek. Ini bisa jadi penguatan untuk sikap dan profil pelajar Pancasila. Materi pembelajaran juga sesuai dengan misi sekolahnya untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya literasi. Metode pembuatan kerangka teks argumentasi yang disajikan dapat menggali pemikiran kritis dari muridnya. Tersedia asesmen diagnostik yang juga bisa ia praktikkan. Ada kegiatan interaktif yang akan menarik minat muridnya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran bisa digunakan untuk kondisi muridnya. Dan terdapat kegiatan tambahan bagi murid yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 2. Bagian dari modul ajar yang tidak dapat diaplikasikan. Ibu Vin juga menemukan beberapa kendala terkait durasi serta sarana dan prasarana. Model pembelajarannya daring, sedangkan ia berencana untuk kegiatan luring. Tidak tersedia fasilitas multimedia untuk mendukung kegiatan di sekolahnya. Durasi waktu per pertemuan berbeda dengan durasi di sekolahnya. Ada kegiatan riset mandiri yang tidak bisa diaplikasikan untuk semua muridnya karena hambatan fasilitas. Saat kegiatan di kelas, sumber belajar yang berupa media internet tidak bisa digunakan, dan bentuk LKS diarahkan mengarah kepada pengguna komputer dalam pengerjaannya. Dari kendala tersebut, kemudian Ibu Vin mempertimbangkan apakah modul ajar ini dapat digunakan atau tidak. Ternyata, dengan beberapa modifikasi modul ajar, tetap bisa digunakan sebagai referensi. Kegiatan daringnya pun bisa disesuaikan untuk kelas luring. Sekarang, kita akan melihat bagaimana Ibu Vin memodifikasi agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan muridnya. Untuk menyesuaikan durasi belajar, ia memodifikasi beberapa kegiatan seperti menggunakan sticky notes untuk menyampaikan hasil diskusi sehingga pemaparan hasil diskusi dapat lebih singkat. Mengalihkan beberapa kegiatan menjadi kegiatan mandiri murid. Penyesuaian jumlah anggota kelompok. Mengalihkan beberapa pemaparan guru ke dalam bentuk media teks sehingga dapat dibaca langsung oleh murid. Ini mirip seperti kita pelajari saat membahas materi media belajar. Beberapa kendala terkait sarana dan prasarana belajar bisa diatasi oleh Bu Vin dengan melakukan 1. Media internet diganti menjadi media teks kertas. Guru menyediakan salinan artikel berita dari internet yang bisa dibaca oleh murid di kelas. 2. Pemaparan yang membutuhkan multimedia dialihkan menjadi pemaparan guru yang dibantu dengan buku teks, salinan rangkuman, kertas gambar, dan papan tulis. 3. Penyesuaian bentuk dan isi lembar kerja agar bisa digunakan di kelas luring. 4. Kegiatan riset mandiri dimodifikasi agar tidak membutuhkan fasilitas internet. Dalam konteks ajar ini, Ibu Vin memodifikasi menjadi kegiatan diskusi dengan keluarga. Media yang dimanfaatkan adalah yang mudah diakses muridnya yaitu TV, radio, majalah,
atau koran. Modifikasi terkait konten isi. Konten isi dalam modul ajar bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu guru sebagai pengguna dan mengaplikasikan modul ajar, dan murid sebagai pihak yang mengikuti kegiatan. Dari sudut pandang guru, terlebih sebagai pembuat modul ajar untuk guru lain, ia melihat pada praktek modul ajar ini, modifikasi yang dilakukan Ibu Vin dari sudut pandang guru yaitu rancangan kegiatan asesmen per pertemuan dibuat lebih rinci agar dipahami oleh rekan-rekannya. Alih-alih dibebaskan, guru diarahkan untuk menggunakan isu yang relevan di sekolah untuk latihan membuat teks argumentasi. Sedangkan dari kacamata murid, yang dilihat adalah pada praktik modul ajar ini, modifikasi yang dilakukan Ibu Vin dari sudut pandang murid yaitu menyesuaikan pertanyaan refleksi sesuai fase muridnya. Setelah menentukan alternatif dari semua kendala yang ditemukannya, Ibu Vin tinggal menyusun ulang modul ajar tersebut menjadi modul ajar yang utuh. Ia bisa menggunakan ulang komponen yang sesuai, yaitu dan melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen yang diperlukan, yaitu setelah digunakan, ia dan rekannya biasanya akan melakukan evaluasi bersama, baik dari segi pelaksanaan sampai refleksi murid dan guru. Hasil evaluasi dapat dijadikan perbaikan untuk modul ini. Juga, modul-modul selanjutnya yang akan dibuat dan dimodifikasi. Hasil akhir modul ajar yang dibuat pada video ini dapat Ibu dan Bapak unduh di lampiran yang disertakan dalam video ini. Semoga praktik baik yang dilakukan Ibu Vin ini dapat membantu Ibu dan Bapak guru dalam menyiapkan modul ajar yang tepat untuk kebutuhan kelasnya. Selamat belajar dan mencoba, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.